Fajruha, fajruha, teriak Nabi itu. Fajruha, ayo dia, ayo dia, ayo dia. Wa innaha tujafirukum. Kenikmatan tersebut dapat membawa keberkahan dalam diri kita dalam rangka untuk mendekatkan diri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita alokasikan dalam memperjuangkan, menghidupkan ajaran ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah di Parno yang kita cintai ini. Senantiasa tidak bosan-bosan pada para muassis Nahdlatul Ulama. Baiklah para rekan-rekan Parno rahimakumullah, marilah sama-sama kita mulai, kita awali majlis Lailatul Ijtima' pada kesempatan malam kali ini dengan pembacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, maghfirah, keberkahan kepada kita semua, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tambah-tambahkan semangat ibadah dalam kehidupan kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, wa ila jami'il muassisin Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa Rasulullah bi Syekh Samsuri bi Haji Mustali Badawi wa usul wa fura'ihim wa ila hadrati Qabul Sa'ad bin Haji Syekh wa zawjatihi wa dzurriyyatihi wa usul wa fura'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakati wa karamati wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Sayyidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita perisalahnya akan diampun, akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Lukman Effendi Jauhari. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loyo nang wis tahu. Baru nonton doang. Ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
lisani yafqahu qawli. Hadirin para pengurus, semua mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadir kita di tempat ini dalam rangka usaha kita melahirkan rasa syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dari kalam mudah-mudahan tercurahkan selalu kehadiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengikuti ajaran beliau dengan baik. Mudah-mudahan upaya kita ada nilainya sehingga akhirnya diakui menjadi umatnya yang setia dan akhirnya layak mendapat syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara risalah ahli sunnah wal jamaah ada 2. Satu, produk Al-Karim Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ini ada lagi yang satu, produk Kiai Haji Al-Mangkurullah, Kiai Haji Maksud Terakhir. Sama-sama udah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mencurahkan waktunya, menyempatkan diri membahas permasalahan umat yang begitu kompleks. Maka kita ini sudah seharusnya mengikuti beliau. Betul, kalau kita a priori masa bodoh dalam urusan umat, berarti kesalahan-kesalahan umat nantinya akan jadi tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita sudah mencurahkan kemampuan kita untuk mempertahankan kebenaran ini, ya, tentu tidak sepenuhnya kita nanti disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu enggak kaku. Intinya Islam itu tidak kaku. Islam itu fleksibel, enggak keras. Semua ulama-ulama kita, baik itu Mbah Hasyim Asy'ari ataupun Kiai Haji Maksum, itu mereka berusaha bagaimana umat ini harus harmonis. Intinya umat harus bersatu. Kalau kita lihat, maka kita kembalikan tugas kita di masyarakat. Ketika kita menghadapi masyarakat yang begitu kompleks, kita jangan sempit berpikiran. Maka mizan-mizan ini intinya al-hukmu yajri ma'amilati. Hukum itu berjalan sesuai situasi kondisi, nggak takut. Itu loh yang harus kita pahami. Jadi al-hukmu yajri ma'amilati. Hukum itu berjalan sesuai dengan situasi kondisi. Sama hukum perdata juga begitu. Perdata pidana sama. Maka kenapa ada sosiologi hukum? Nah, inilah orang orang kok mencuri atau dia membunuh. Kenapa dia bisa mencuri atau bisa membunuh? Ditinjau kembali karena kepepet, karena terpaksa, karena bela keluarga umpamanya. Akhirnya karena beliau tidak ada niatan untuk seperti itu, karena terpaksa, akhirnya sosiologi hukumnya diringankan. Jadi nggak dibenarkan. Cuma permasalahannya tahun kemarin itu yang seharusnya orang-orang di luar Islam yang berbicara tentang Islam yang begitu semaunya sendiri, padahal itu sudah berbicara syarat, harusnya hukumannya seumur hidup.
Kenapa? Dia berbicara secara subversif. Nggak main-main subversif sumber itu. Kalaupun sosiologi hukumnya dia ada jasanya, minimal 15 tahun turunan. 15 tahun itu pelajaran. Nggak cuma 2 tahun, cuma main doang nengok. Belum 2 tahun udah dapat permisi. Ya kan? Ruangannya VIP ada apa aja. Itu mah cuma kantor doang, lu bisa kayak kemana tahu. Ya kan? Makanya kita ini calon pengurus ke depan. Di mana ya Nabi sudah berbicara tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Berpikir satu saat bisa lebih bagus daripada ibadah satu. Nah beliau ini Syekh Hasyim Asy'ari atau Kiai Ali Mansur menciptakan 2 kitab hujjah, sama-sama hujjah ahlussunnah wal jamaah. Tujuannya buat umat, biar umat ini bersatu. Kenapa? Karena Nabi bicara, inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku nanti bangga di hari kiamat umatku itu mayoritas. Tentunya bukan cuma sekedar mayoritas secara kuantitas, tapi berkualitas. Nah sekarang bagaimana mau Islam mau berkualitas kalau menggontok-gontokan dan kata-kataan? Kita masih bicara ini, bicara itu. Coba, BM itu udah jalan belum? Seharusnya ini momen zakat fitrah ini BM itu menyiapkan beras. Hah? Yang mau zakat silahkan beli. 1.000 aja satu kepala. Di wilayah RW 01 berapa yang masuk setiap bulan? Satu kepala ya? Satu rumah atau berapa kepala? Udah ketinggalan banget kita. Kita baru dapat Muhammadiyah sudah menciptakan betrik. Apa betrik? Hah? Becak listrik. Baru ini untuk membantu. Sebelumnya Patrick beliau sudah menciptakan Alfa. Sebelumnya Alfa beliau sudah bikin goyang juga motor, apa yang ojek-ojek itu. Lah itu mana gerakannya? Masih bicara bid'ah aja. Makanya kita bilang dari awal dulu itu nggak masalah yang tua berbicara, ya kan? Yang adem-adem nyatuin umat. Nah, kita mau yang muda ini gerak dalam bidang ekonomi. Dan nanti bisa kegulung. Jangan salah, itu dakwah mereka. Mereka akan masuk ini, oke, tapi ikut ini. Mereka mau ini, ikut ini. Nah nanti masanya banyak. Tuh. Nah kebenaran tanpa terorganisir dengan baik, nggak diurusin masing-masing. Al-haqqu bilal medom yaglibul batil bil. Kita pernah kumpul dengan Polri saat Pilpres. Memang di sini ada 12 bagian dibuat oleh Polri. Komitmen beliau itu berita hoax ketika dibiarkan terus-menerus berita hoax itu berkembang tanpa ada pembatasan, maka yang hoax akan jadi benar, yang benar jadi salah. Begitu juga ini kebenaran, ya, Ahlussunnah wal Jamaah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang NU-nya diam aja, nggak ada kiprahnya, nggak ada geraknya, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang ngoceh mulu. Kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin
fitnah. Betul nggak? Makanya ayat kita buka. Jadi kola musannif berkata, wa ala hadza dan karena perkataan Nabi maka roktuhu laku bahwa apapun apa yang aku tinggalkan untuk kalian, sesuatu yang aku tinggalkan untuk kalian itu aku maafin, maka ikhtilafuhu fitur bil idarah, perbedaan ulama tentang masalah turbil idarah menjadikan atau wadzikri bil jahri, zikir secara bareng, mencem wajami bareng, waktu duka bareng, itu yang oleh mereka dikatakan Rasul gak pernah zikir bareng, betul gak? Rasul gak pernah doa bareng itu. Atau bahkan Rasul mengatakan di ziarah itu mereka gak tinjau lagi. Padahal Nabi itu kronologinya hadis nahaytukum an ziyaratil kubur, Nabi lagi duduk. Ketika Nabi lagi duduk, muncul orang-orang Habasya, orang pinggiran. Mereka ini mau ziarah. Nah, sedang perjalanan ziarah mereka pada muncul. Gue mau ziarah, mau minta inilah, mau ini, ya kan, ada yang mau hajatan, mau ini, mau itu, macam-macam. Didengerin sama Nabi. Setelah Nabi tahu, dulu. Kok ziarah kok minta sama yang kuburan, minta sama si apa kata Nabi? Nahaitukum, karena dia lebih dari 3 orang. Dalam riwayat itu 7 orang tuh Habasya. Dalam riwayat ada 9 orang. Pokoknya orang Habasya dah intinya. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Kalau kalian mau ziarah begitu caranya, mau minta sama yang udah meninggal, aku larang. Itu berarti kalian kata musyrik. Sini. Jangan begitu ziarah. Diterangkan sama Nabi tata cara ziarah. Makanya kita ziarah kadang-kadang datangnya kita ke makam di sini. Ini makam kita kata kepala, ya kan? Kita datang di sini, ya kan? Kita baca tahlil di sini, silsilah wasilah di sini, ya kan? Doa pun di sini. Enggak begitu. Datang kita di sini, kita ngadep. Silakan kita tawasulan, kita baca yasin, tahlil, silakan. Nanti begitu doa kita jangan di sini, ke sini. Beliau yang di depan, kita yang baca, beliau yang ngaminin. Gak sombong kita di sini. Tapi jangan lewat sini. Gak boleh lewat lewat kaki sini. Paham? Hampir rata-rata ziarah orang nyampe kok. Ya kan? Udah sampai doa di situ kan? Jangan. Kemarin kita kalau mau doa, biar kita yang baca, beliau yang. Lah kalau terdiri dari beberapa tokoh ini nggak masalah kita di sini. Terus kita mundur cari yang paling ujung mana nih? Nah, biar dia mereka di depan, kita di belakang, kita yang baca doa, nanti biar mereka yang amin. Begitu. Jangan datang di sini, baca yasin di sini, tahlil di sini, doa di sini. Masih banyak itu kan? Dan kalau kita mau ziarah ke makam-makam tertentu, jangan langsung kucuk-kucuk datang. Minimal request dulu 40 hari. Request dulu minimal. Ya tawasul baca gini membaca. Begitu udah 40 kita nggak tahu nggak baca apa-apa kok sini-sini.
Di mana pengirim kursinya sendiri. Yang datang doang. Nah, ini kena kagak mau pucuk-pucuk dah. Siapa dia itu? Rombongan tamu dan robek-bek. Pernah ngirimin kagak ya kan? Datang. Tuh, paham. Begitu caranya. Nah, setelah diterangkan sama Nabi, paham tuh? Pahimna ya Rasul. Ya kalau begitu kami paham. Fajuruha. Ya sudah. Kalau kalian paham, awas ya, jangan minta sama si Mahyid. Doanya sama Allah. Beliau ini perangkat. Ya, fajuruha. Dan kemudian fa'innaha ada ilahnya. Fa'innaha karena saat tempatnya ziarah kubur itu tahlil. Makanya kita pengen kemarin sebetulnya tahlil tuh Fathul Qorib. Parmo ini megang Fathul Qorib kosong yang baru semua. Ayo tengahnya baca satu persatu, dibaca apa kenapa itu kan enak tuh, ya kan? Ya 5 baris kupas, kenapa begini, ini, ayo lanjutin, kupas lagi terus, kenapa begini, itu, jangan cuma dengerin doang, minimal kita dari melangkah bisa lari, lewat sistem sorogan, kalau cuma dengerin begini, lama, tapi sistem sorogan jatuh bangun, nggak apa-apa jatuh bangun, orang belajar sepeda, ya kan? Kalau dipegang aja bisa nggak? Saking sayangnya sama anak, ayo naik, dipegang aja nggak dilepas, kagak bisa tuh bocah. Ayo naik, jalan, nggak apa-apa jatuh bangun, cepet dia bisa, betul nggak? Begitu juga kita, nggak apa-apa. Jadi salah, itu fiil, mana fakirnya? Bukan begitu. Oh iya itu fa'il tuh. Oh, tar dulu, lihat dulu. Itu fi'ilnya mu'annas. Ya kan? Ada tak marbuto. Cari fa'ilnya mu'annas. Jangan mudzakkar, enggak pas. Bakat pulangnya ke Zaid, ya kan? Bakat. Kalau Pak Zaid ya bakat. Kalau bakat pasti ada perempuannya apain? Begitu. Itu mubtada. Mana obatnya, lihat dulu. Itu syarat. Mana jawabnya? Cari nggak apa-apa. Oh ini jawabannya ada nih. Begitu. Karena syarat kalam adalah harus mufid. Itu inti. Bahwa mufid, al-mufid wa man afada faidatan yasulu sukutu minal mutakallimi wa sami alaiha. Kalam itu, mufid itu adalah kata yang tersusun, yang punya arti sempurna. Kalau mubtada ada obat, jika fi'il ada fa'ilnya, jika syarat ada jawabnya. Ibarat orang ngomong jelas, nggak perlu mendengar kata. Kalau masih belum jelas, berarti belum mufid belum tahu. Nah kalau begitu enak terus satu pasal, besok ayo pasal berikutnya, enak nggak kalau begitu? Sorogan, harusnya kemarin puasa tuh, ya satu porsi itu nggak apa-apa, ya kan? Itu nggak apa-apa. Ayo terusin, taruh, bahas dulu, ya kan? Ya ada usul fikihnya segalanya atau macam-macam di sini, ayo kita buka. Jadi cakrawala kita jadi lu mau begitu? Ijhad wala taksal wala takuho fila panada nakul okba iman ijhad wala taksal wala takuho fila, sungguh-sungguh jangan pemalas, wala takuho, jangan jadi pelupa. Sebab fanada makul obat penyesalan belakang nggak mungkin penyesalan duluan, betul nggak? Sekarang masih ada kesempatan. Nanti yang tua-tua negara mau nanya kemana? Ya nggak?
Masa mau nanya ke Google? Google, ini bahasanya apa sih? Maklum apa majul? Ya kan? Anjul, apa anjul? Google ditanya. Nah setelah disuruh fa innaha tuzakirukumul maut dan ziarah. Ziarah itu dapat mengingatkan kalian akan mati. Boleh nggak ziarah? Boleh. Awalnya? Kenapa nggak boleh? Jangan ada bahaya. 1, 2, naha yanha zaro yazuru fazuru, awas, naha bil mati fazuru bil amal, berarti ada nasih mansuh. Nahanya tetap berlaku, nggak dibuang, biarin, tapi yang berlaku fazuru. Kayak hukum perdata undang-undang pernikahan 17 syaratnya, ya kan? Begitu berlaku undang-undang nomor 1 tahun 74 syarat wanita 18 tahun. Perdata nggak dihapus, masih ada. Tapi yang jalan nggak hukum perdata, undang-undang nomor 1 tahun 74. Nah, berarti agak berlaku larangannya. Yang berlaku fajruha. Ayo dia, boleh nggak jadinya? 2, 3, nahaitukum an. Tuh ada huruf jar an. An itu bukan cuma sekedar dari. An itu lil bukti. Nahaitu aku larang pada kalian, nahaitukum aku larang, nahaitukum nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anjaratul kubur anto saking ziarah kubur. Tuh, enak enggak? Aku larang kalian jauh dari ziarah. Berarti suruh apa? Suruh apa? Udah, suruh ziarah. Berarti boleh enggak? Bergam, kamu begini? Lebih jelas lagi begini. Nabi lagi duduk di surat Asar, datang utusan Khalid bin Walid. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Rasul. Apa tuh? Apa gembiranya? Khalid bin Walid berhasil menaklukkan Mekah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi sujud syukur, Allahu Akbar. Sujud syukur. Assalamualaikum. Besok kita pindah Mekah. Aku rindu dengan Mekah. Bagaimanapun juga Mekah kota kelahiranku. Baik Rasul, aku ikut Rasul, aku ayo bareng. Besoknya beliau ziarah, ya, meninjau Mekah dari Madinah. Di persimpangan beliau berhenti. Rasul tadi ada cepat-cepat, kenapa berhenti? Kau sini agak lama. Ini ada Abwa. Tuh kenapa dengan Abwa? Kan di Abwa itu ada makam ibumu. Di Abwa ada kuburan ibuku. Aku mau ziarah dulu. Ya taruh. Belum ziarah. Ikuti oleh para sahabat. Ketika beliau baca doa, nah ini yang bilang dia nggak apa Rasul nggak doa apa, ini beliau baca doa. Nangis dia. Mahyubika ya Rasul, apa yang bikin anda sedih Rasul? Tadi anda begitu semangat, begitu ceria, ingin melihat Mekah. Kok sekarang anda nangis? Doaku ditolak. Doaku di Jibril bisikin di kupingku, ya Muhammadu, Muhammadu, kamu ditolak oleh Allah. Permasalahan doa kamu ditolak oleh Allah karena kamu pernah mengharamkan orang ziarah kubur. Gara-gara kamu tuh orang Abasah kau larang untuk ziarah kubur, doa kamu ditolak.
Paham? Akhirnya apa kata Nabi? Fajuruha, fajuruha. Teriak Nabi itu. Fajuruha, ayo dia, ayo dia, ayo dia. Wa innaha tujakirukumul maut. Ziarah itu dapat mengingatkan kalian akan mati. Tapi doa lagi tersenyum. Kenapa tadi ada nangis, sekarang kita tersenyum? Doaku sudah tidak ditolak. Aku ralat, nggak boleh lagi ziarahku. Pun aku larang sekarang. Boleh ziarah. Paham? Paham nggak? Berarti ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Jadi harus berdoa, kita harus puas melihat lebih sesuatu dari sudut mana kita. Jangan asal fitnah. Fitnah ada 3 pertimbangan. Ketika pertimbangan pertama sesuatu, apakah itu apabila itu sesuai dengan apa bertentangan dengan aturan-aturan syariat, itu jelas ditolak. Walaupun itu kalau apabila ada perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Nabi yang sekira itu tidak bertentangan dengan syarat dan itu adalah merupakan bagian maslahat agama, maka itu tidaklah termasuk bagian daripada bid'ah. Contohnya nanti ada. Sholat dulu ya. Tinggal mulai Pak di Badipura itu. Sholatnya asar. Nanti ada. Jadi seperti perbedaan para pemimpin, para a'imah dalam menciptakan peraturan, zikir secara kencang, zikir bersama-sama, doa bersama-sama, itu warodatul hadis karena sudah kewalid, tidak ada sudah terjadi di dalam masalah hadis apa yang terjadi makanya waroda antara ibu rohibah yarghabu ketika kita artinya pakai an berarti artinya karomah, berarti karomah. Contohnya nikah sunnati, nikah itu sunnahku, paman rohibah. Nah itu berarti betul. Siapa orang benci dengan sunnahku karena nah di sini bukan berarti rohibah benci, apa yang terjadi al-targhibun demen-demen nyeneng-nyenengin pihi di dalam doa. Walam yarid anis salaf tidak terjadi, tidak berlaku dari ulama salaf apa yang tidak terjadi fi'luhu mengerjakan itu di kantor atau zikir bersama, zikir bareng atau doa bareng nggak terjadi, tapi itu ya tidak bertentangan, boleh itu loh, nggak dilarang. Summa kullu qaidin kemudian ini mubtada adapun bermula. Nah kalau ada summa mengkonuli utawi kalau Jawa ya kan? Ada arti Jawa kan? Tapi Jawa ya. Ya dari Jawa berdua. Pasti utawi itu. Ada Mas Dedi tenang aja, masih Ahad Mas Dedi. Tuma kullu qailin maka kemudian bermula tiap-tiap orang yang berbicara yaitu khabarnya kullu qailin yaitu la yakunu mubtadi'an tidaklah itu termasuk inna qaili nalikane atau ketika ucapannya orang yang berkata di muqabili dengan lawannya lihukmihi karena hukumnya bima adahu ilaihi ihadu karena ijtihadnya datang berbeda-beda Allah dilaya tujuh yang tidak boleh apakah ditaatihi berbilang atau terhitungnya cukup satu
boleh ngajak lebih dari satu. Wala yasiru tidaklah salahu nantinya fal qaulu ucapan apa dibudlani mukobili, jangan sampai mengatakan batalnya lawan itu. Gak boleh kita. Kenapa dikiami subhati? Karena adanya dengan apa kita kalau ada istihad itu nggak masalah. Contohnya ada ayat begini, ada ayat begini, ayat sama ayat bertentangan, atau hadis begini, hadis begini, hadis dengan hadis bertentangan, atau ayat dengan hadis bertentangan, atau hadis dengan ayat bertentangan. Bagaimana? Dilihat. Iza ta'aradul amroni, apabila ada dua hal bertolak belakang, satu bilang boleh, satu bilang enggak, satu bilang halal, satu bilang haram. Umpamanya iza ta'aradul amroni urijal amru, dilihat ada tarjih. Apakah itu? Tarjih itu melihat, mengingat, menimbang, menimbang. Melihat, mengingat, menimbang, ternyata enggak sesuai, apa ternyata tidak bertentangan dengan syarak, ternyata banyak manfaatnya. Umpamanya urijal muncul tarjih, maka tarjih memutuskan. Kenapa? Al-hukmu yajri ma'ilati, hukum itu berjalan sesuai dengan situasi kondisi. Kok bisa begitu? Iza istahada, ketika ada usaha diganti, tidak dibeli. Enggak asal, enggak boleh itu. Ya bisa. Betul. Babi anjing enggak boleh, betul. Tapi kondisi terpaksa, orang kayut ke bawah, ya. Akhirnya terdampar di satu tempat yang tempat itu gak ada makanan sama sekali, adanya barang haram, masa nggak makan, betul kan? Jadi boleh. Cuma ketika boleh itu hanya sekedar ya suruh aku. Hanya untuk menjaga jangan sampai meninggal, jangan pesta. Itu sate, itu opor. Itu di apa namanya? Bebek apa namanya? Oblok. Nah itu mau goyang aja. Goyang. Sekedar aja. Contohnya lagi, ya, Syekh Abu Zakaria cerita haji Mina, ada yang haji. Begitu haji selesai, ya kan dia duduk di batu salah. Tiba-tiba dia melihat dua malaikat yang silani. Begitu dua malaikat turun, faqala ahaduhuma, salah satu bertanya, kam hajan fi hadzal am, berapa orang yang haji tahun ini? Yang haji tahun ini kata temannya sabu mi'atin wa hubsuna, ada 750.000 semuanya. Iya. Hal yang baru itu apa semua diterima? Lah, tidak. Illa rajulun wahidun, hanya satu orang yang diterima. Manual, siapa dia? Fulan bin Fulan. Dia juga orang dia. Tapi pun juga diterima. Kenapa dia ada pulang? Dicari tuh laki-laki itu. Dicari, ada nama laki-laki itu di Yaman. Jadi tidak ada isbuka, siapa namaku? Namaku ini. Apa ada ini haji atau ini? Lah, tidak. Aku tidak haji. Sebetulnya aku mau berangkat tahun ini. Karena udah kumpul, udah siap semua. Tapi karena istriku hamil, satu ketika istriku mencium tabunan, asap bakaran dan istriku kepengen. Istriku minta, aku seluruh asap itu ternyata dari seorang rumah. Ternyata rumah itu rumah janda dengan 3 anak. Aku ketok pintu,
dibuka oleh wanita itu, aku minta sedikit buat istriku yang lagi ngidam. Apa kata wanita itu? Li halalun wa alaika haram. Ini halal untukku, untuk anda tidak. Loh, kok bisa begitu? Kenapa untuk kamu halal, untuk aku tidak? Ini adalah hadhihi maitatun. Ini bang, potong tuh dikatan, aku potong sedikit karena aku sudah 3 hari dan anak-anakku kena makan. Aku keluar ada bangkai, aku potong sedikit, ini yang aku lebih bakar. Pulang orang itu, diambil celengannya, dibanting aja, dibungkus tanpa dihitung lagi. Aja tuh. Iya. Kudi, ambillah ini untukmu dan anak-anak, kata orang itu. Hajiku tahun ini, ya kan, di depan rumahku. Oh begitu ceritanya. Iya. Jadi aku nggak berantem. Karena apa? Uangku itu ongkosku pasti dia. Luar biasa cerita. Aku baru pulang. Aku dengar pembicaraan dua malaikat menyebut nama yang lain nggak diterima. Karena niatmu betul-betul ingin haji, dan karena memang ada pertimbangan lain, engkau rela, engkau tunda, engkau berikan itu, engkau sudah dapat pahala haji. Pahalanya jelas. Jadi bangkai halal kan? Buat siapa? Buat tadi janda dan 3 anak yang udah 3 hari nggak kena apa-apa. Nah bagi dia nih yang minta punya duit, nggak boleh. Walaupun isinya lagi ini. Jadi apa tadi? Walau kila andai kata ditanyakan bizalika dengan hal itu la ada ila tabdil ummah, bagaimana andai kata untuk bisa menjadikan umat itu berekor, berindah, bagus. Sama kumpulna baik ketika kami berbicara al-musibu adatun kebenaran itu atau yang benar itu wahidun itu satu, al-muta'addidatu al-muta'addidun atau lebih dari satu. Jadi kebenaran enggak hanya satu, bisa lebih dari satu. Contohnya lebih dari satu. Waqat dan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, la yusalliyanna, jangan sholat, tunggu sungguh siapa ahadun seseorang al-asro akan sholat asar illa kecuali sholatnya di Bani Quraidah, di kelompok Bani Quraidah. Awas ya, sholatnya jangan di mana-mana. Nanti sholat asar di Bani Quraidah. Fa adrokahum maka nusulihum ing jamaah banyak apa al-asru sholat asar bitoriki belum nyampe Bani Quraidah, di tengah jalan waktu asar. Tasoboki maka diperintah jalan untuk cepat sholat. Wasallu bitori, wasallu mereka ya pada sholat bitori di tengah jalan. Karena memang kita diperintah suruh cepat sholat. Jadi udah azan, ya udah ayo sholat. Makanya sholat di tengah. Wakola amoruna, berkata siapa akhuruna yang lainnya, umirna kami diperintah bisolati
lawan sholat dengan sholat gunakan di sono. Kita diperintah disuruh sholat asar di balik uroi. Kita kan disuruhnya di balik uroi. Kenapa sholat di jalanan? Kita diperintah untuk cepat sholat, jangan nunda-nunda waktu. Jadi sholat, ada yang sholat di tengah jalan, ada yang tetap fa'akhoru, mereka nunda, mengakhirkan, ya kan, sholat walam yahi, tidak mencela siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ahadin atas satu, ala wahidin atas satu orang minhum daripada para jamaah. Orang yang sholat di tengah jalan gak diomeli, yang sholat di bawah koridor juga gak diomel, semuanya benar, jelas. Itu kan itu benar. Yang di jalan aja benar, yang di balik koridor ya benar, yang di balik koridor sesuai dengan perintahnya Rasul, yang di tengah jalan gak kita diperintah cepat sholat tepat waktu. Benar. Berarti ini benar, ini bukan ini salah. Kamu kenapa sholat di tengah jalan? Kan disuruh di balik koridor, salah kamu. Ya tidak, karena perintahnya bukan kita disuruh tepat waktu. Berarti kebenaran tidak hanya satu, paham, sesuai dengan situasi kondisi. Fadalla mokon nuduhakan maka menunjukkan apa zalika hal itu, ada yang sholat di dalam, ada yang sholat di balik itu ala sihatil amalik sah, perbuatannya mereka itu sah, nggak dilarang. Bima dengan apa-apa buhima yang dipahami apa mak inasyari'i dari syara Allah hakikatan wa Rasulullah majaziyah, hakikatnya syara itu Allah, duplikatnya atau kawenya baginda Rasul. Karena itu ya sah perbuatan itu karena bisa dipahami disebut dari syara. Islam yakun hawa, karena itu bukan dari hawa nafsu, semua atas dasar perintah baginda Rasul. Paham gak? Jadi di sini yang harus luas kita. Islam itu fleksibel, makanya disuruh banyak baca biar banyak timbangan. Enggak asal jeplak. Nah, ketika kita sudah berusaha yang terbaik, ternyata ada kesalahan, insya Allah Allah akan maaf. Kecuali kalau kita asal jeplak tanpa ada pertimbangan sesuai yang keluar dari hawa nafsu, itu ada resiko. Tanggung jawab mudadullah wa adol. Paham? Ayo, lewat waktu yang baik ini kita berharap remaja-remaja ini ke depan akan menjadi tulang punggung. Permasalahan umat ada di sini. Maka kita berharap sebetulnya kenapa mereka bisa bikin Al-Fatmah, mereka bisa bikin Petri, ya kan? Bisa bikin persatuan objek itu. Kenapa NU yang mayoritas nggak bisa? Biarkan yang tua-tua berbicara tentang maslahat umat, yang mudah gerak dalam hal bidang ekonomi. Jadi perjuangan yang tua-tua akan didukung, keuangan dari para yang muda ini akan lebih berat. Sekarang banyak orang bid'ah karena kerjaan. Awalnya dulu
namanya dia. Contoh waktu listrik di pulau itu putus jatuh bakar kalau nggak salah ya kan, kita pas mau ke tangga putus, orang teriak nyala, gak lama kumpul orang-orang PLN udah kumpul nggak bisa bertindak, mereka kumpul, datang lagi awak mobil, keluarlah seseorang ya dengan jenggot tebal sedikit, dengan jidat yang hitam, dengan celana yang gantung, turun dari mobil. Semua orang itu pada saat berarti mereka gagal. Mereka ada kan, apalagi momen puasa ini. Ayo Jumat apa dulu jamaah, bis duhur jamaah ada pengajian walaupun hanya beberapa menit. Berarti kan mereka memasuki mendong. Nah, kalau yang muda-muda ini maju bergerak dalam hal bidang ekonomi, sehingga orang-orang kita, warga kita yang kepepet bisa kita bantu, ya kan? Mereka nggak akan tertarik ke Solo. Berarti kita menyelamatin ajaran ahli sunnah wal yang memang benar-benar ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berarti nggak sia-sia kita bergerak. Kita bergerak dalam bidang ekonomi, kita susah begini-begini, nggak masalah, itu ibadah. Uyangnya kita, capeknya kita, usaha kita, itu kita lagi ibadah, dan itu lagi jihad, dan itu lagi menghapus dosa. Bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus, justru dosa itu akan terhapus dengan tetesan keringat di saat kita lagi berjuang dalam hal itu. Ayo kumpul, satukan visi misi kita. Masa nggak bisa? Siapa tahu kita berharap dari ini akan jadi contoh buat yang lain. Karena kita ingat banget Sayyid Rabi al-Qutub al-Qutib, guru besar Mesir. Kita ingat begitu menjelang pensiun dikirim ke Cilacap, asli Arab ya, buktinya nyebut Jogja aja nggak kayak kita. Ada nadhab ila Jogja. Banyak curi itu di Yogyakarta gitu. Tanya ibu untuk main-main, mau rumah ini, rumah macam ya kan. Itu dia cerita. Mesir bisa tangguh, bisa hebat bukan karena pemerintah, tapi karena BMT. Jadi mahasiswa sudah dari Indonesia, Malaysia, dari mana-mana pun dapat beasiswa itu bukan pemerintah, tapi betul BMT. Jadi secara krisis apapun BMT tetap jalan, maka pemerintah terbantu. Dari mana BMT itu? Wakaf orang Islam yang dikembangkan, yang dikelola dengan baik. Masa iya satu RW kita nggak bisa kompak? Ayolah kita perjuangan buat umat, buat anak itu kita per kepala 1.000 kita berikan. Tolong tiap bulan masukin. Bikin usaha apa? Laporan dulu dari yang 1.000 ini tiap bulan buat bikin ini. Sekarang 30 udah ada ini, ya kan? Setahun jadi ini. Masa iya dari comberan 1, comberan 2, comberan 3, comberan 4, masa nggak jadi empang lama-lama? Betul nggak? Nah kalau sudah jadi empang gampang. Empang dijadiin 1 apa nggak jadi? Iya kan? Itu ayo kan banyak ya. Yang apa mau ya kan, mau lebaran beras tak kelola. Yang mau zakat itu BMT udah nyiapin. Atau yang mau korban panitia udah ada tuh hewannya. Ayo keuntungannya masukin, putra bulan terus sampai di mana? Kenapa?
Nanti adik kita, keluarga kita, teman kita membutuhkan. Betul kan? Sekarang kita bisa berdoa. Nanti akan dinikmati oleh mereka. Wa qul malu fasaya Allah wa rasuluhu wal mu'minun wa yunabbiukum bima kuntum jangan diam aja, ayo kita bertanya, ayo kita berbuat. Apalagi ini malam yang baik, Ramadan, siapa tahu dari kumpul-kumpul kita, ayo kita kembali. Jangan tangguh. Siapa tahu hal ini menjadi pemicu berkembangnya umat terbaik. Karena kita khawatir juga kaya-kaya pemimpin kita kurang dipercaya, sehingga investor itu banyak yang narikin modalnya. Dengan adanya investor narikin modalnya, sehingga akan terjadi lebih parah dari tahun 9. Tapi kalau BNT berbicara nggak pengaruh, betul nggak? Kesempatan investor pada minyak, ayo produk apa yang mereka bikin kita bikin. Lah kapan mau bikinnya kalau belum dijawab? Baru teori doang, ayo gregetnya. Dibutuhkan di kalau butuh kita nggak ada, ini berkembang, kita akan masuk sejarah catatan, akan diingat oleh anak cucu kita. Ketika disebut-sebut, kita akan dapat pahalanya itu. Ngalir terus. Inilah wakaf yang terbaik. Wakaf yang terbaik bukan hanya materi, ide, sarah, ya kan, tenang. Kita kembali al-mizanus sadis, pertimbangan yang